Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas tentang informasi dan analisa saham. Kali ini, saham yang akan aku review adalah saham BSSR. Saham yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, transportasi darat, industri, dan konstruksi. Pembahasan saham meliputi laporan keuangan dan perkirakan harga wajar menggunakan metode discounted dividend model. Sebelum mulai, aku ingatkan kalau video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham. Video ini hanya berisi informasi tentang analisa laporan keuangan saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan akan ditanggung oleh pribadi masing-masing. Dari sejarahnya, saham BSSR sudah IPO tahun 2012 dengan market cap saat ini mencapai 10 triliun. Saham BSSR punya PBV 2,6 kali. Meski PBV sudah 2 kali lebih banyak, banyak orang yang beranggapan PBV yang lebih dari 1 kali dianggap overvalue. Tapi, undervalue bukan hanya dari PBV. Peer juga bisa undervalue. Peer saham BSSR inilah yang membuatku tertarik untuk menganalisa saham ini. Peer saham BSSR saat ini mencapai 3,3 kali. Artinya, pasar saham kurang tertarik pada saham ini. Untuk dividen yield yang dibagikan cukup besar sebesar 8,5% per tahun. Kita masuk ke arus kas operasional yang mengalami inflow sebesar 94 juta US dollar. Tapi inflow kali ini lebih rendah dari tahun lalu. Hal ini disebabkan pembayaran kepada kontraktor lain yang meningkat hingga 3 kali lipat. Artinya operasional perusahaan meningkat 3 kali lipat. Untuk arus kas pendanaan mengalami penurunan outflow dari 145 juta US dollar menjadi 59 juta US dollar. Penurunan ini karena menurunnya pembayaran dividen. Hasilnya, kas akhir periode masih terjaga sama seperti tahun sebelumnya. Untuk aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 19%, dari 404 juta US dollar menjadi 408 juta US dollar. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya berupa kelebihan bayar pajak pada tahun sebelumnya. Persediaan meningkat karena dana masuk dari asuransi bencana kebakaran. Return of asset yang sudah disetahunkan meningkat sangat besar, yaitu 44%. Untuk utang, BSSR juga mengalami peningkatan sebesar 17%, dari 171 juta US dollar menjadi 215 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh beban yang belum dibayar berupa kontraktor pengangkutan batu bara dan beban usaha pihak ketiga meningkat. Untuk debt equity ratio yang sudah disetahunkan sebesar 80%. Untuk ekuitas, saham BSSR mengalami peningkatan sebesar 20%, dari 220 juta US dollar menjadi 266 juta US dollar. Peningkatan terjadi karena jumlah saldo yang belum ditentukan penggunaannya meningkat. Untuk return of equity yang sudah ditahunkan mengalami peningkatan yang luar biasa sebesar 79%. Untuk debt equity ratio secara tahunan pada 2021 mengalami peningkatan. Penjualan saham BSSR tumbuh cemerlang sebesar 39%, dari 425 juta US dollar menjadi 593 US dollar. Penjualan meningkat dari penjualan pihak ketiga, sementara beban usaha meningkat 73%, dari 215 juta US dollar menjadi 375 juta US dollar. Beban yang meningkat disebabkan oleh biaya produksi yang meningkat dan pembayaran royalti kepada pemerintah juga ikut meningkat. Untuk laba bersih mengalami penurunan sebesar 15%, dari 128 juta US dollar menjadi 105 juta US dollar. Hal ini disebabkan meningkatnya beban pengangkutan dan pemasaran. Untuk net profit margin saham BSSR yang sudah disetahunkan meningkat 17%. Untuk laba bersih secara tahunan lebih rendah daripada tahun 2021. Untuk dividen, saham BSSR sangat royal bagi dividen. Dalam 1 tahun saja, bisa sampai membagikan 2-4 kali dalam setahun.
Dividen yang dibagikan dalam setahun terakhir sebesar Rp349 per lembar sahamnya, dengan payout ratio sebesar 28% dan dividen yield-nya mencapai 8% per tahun. Sekarang kita akan tentukan harga saham wajar menggunakan metode discounted dividend model. Untuk EPS saham BSSR saat ini sebesar 1.221. Untuk net profit laba bersih saham BSSR aku misalkan di 16%. Aku ambil 16% karena aku anggap nilai tengahnya adalah 16%. Kita kalikan EPS tadi dengan laba bersih dan ini dia datanya. Setelah ketemu perkiraan EPS di masa depan, sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu menentukan terminal value saham BSSR di 5 tahun ke belakang. Aku asumsikan saja di 5 kali. Berarti 2394 dikali 5 sama dengan 11.970. Sekarang kita tentukan perkiraan dividend yield di masa depan. Caranya, nilai EPS tadi dikali dividend payout ratio dengan asumsi dividend payout ratio sebesar 50%. Dan ini dia perkiraan dividen yang akan kita terima di masa depan. Dengan catatan, dividen payout ratio di 50%. Sekarang, masuk ke langkah terakhir yaitu discounted value. Hal ini digunakan untuk memperkirakan modal awal yang wajar dari hasil investasi tadi. Misal, hasil investasi kita dalam 3 tahun menghasilkan 100 juta. Dengan return 15%, berapa modal yang kita perlukan? Nah, untuk menentukan modal awal, kita akan diskon dengan rumus modal hasil investasi alias 100 juta tadi dibagi 1 ditambah 15% dipangkatkan 3. Dan ini dia hasilnya. Untuk perkirakan kenaikan, aku asumsikan 15%. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi dan ini dia hasilnya. Dan semua nilai yang kita dapat tadi kita jumlahkan dan hasilnya nilai discounted yaitu 8.695 dengan save price 10%, 7.000, 20% di 6.900, 30% di 6.000. Harga saham BSSR saat ini 4.120, jauh di bawah nilai diskon dan save price di 30%. Apabila kita beli dan hold selama 5 tahun, capital gain yang akan kita dapat sebesar 111%. Dan perkirakan total dividen yang mungkin diterima jika hold selama 5 tahun sebesar 5.159 per lembar sahamnya, dengan catatan dividen payout ratio sebesar 50%. Kesimpulannya, saham BSSR masih punya potensi kenaikan harga. Hal ini disebabkan PIR yang rendah dan perkirakan discounted dividend model yang jauh dari save price 30%. Untuk return of asset dan return of equity meningkat cukup besar yaitu 44% dan 79%. Dan untuk debt equity ratio secara tahunan sempat mengalami lonjakan kemudian perlahan turun, namun masih tetap tinggi. Sayangnya, dalam laporan laba rugi, saham BSSR mengalami penurunan laba bersih. Penurunan laba bersih disebabkan beban penjualan yang meningkat. Contohnya, pengupasan tanah, pembayaran royalti, pembayaran jasa pengangkutan, dan pemasaran. Saham BSSR harus lebih berbenah karena rasio BOPO di 76%. Dividen yang super besar layak menjadi pertimbangan kalian dalam memilih saham. Dan untuk nilai discounted, itu saja mengenai pembahasan saham BSSR kali ini. Aku nggak bosan-bosan untuk ingatkan kalian bahwa video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Video ini hanya berisi informasi seputar suatu saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan akibat membeli saham yang ada dalam video ini diserahkan kepada pribadi masing-masing. Ingat, saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi. Jangan lupa untuk mendiversifikasi rasio investasi kamu, agar ketika market crash kita masih punya uang liquid untuk menambah aset yang sedang turun tadi. Sekian remaja disorientasi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.